Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua yang sedang mendengarkan video ini senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, ketenangan hati, serta kemudahan dalam setiap urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai kisah hari ini, jangan lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari sejenak menenangkan hati dan membuka hati untuk mengambil hikmah dari kisah yang akan kita dengarkan bersama. Semoga kisah ini menjadi pengingat, penyejuk hati, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ia namanya Hasan. Ia hanyalah seorang pedagang kecil di sebuah kota yang ramai. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah mendorong gerobaknya keluar rumah. Dan setiap malam, ia pulang dengan tubuh yang lelah. Namun Hasan selalu memiliki satu kebiasaan. Ia sering berkata, nanti, ketika istrinya mengajaknya sholat berjamaah di masjid, ia berkata, nanti, ketika anaknya meminta ditemani belajar mengaji, ia tersenyum lalu menjawab, nanti. Ketika seorang tetangga mengingatkannya tentang kematian, Hasan tertawa kecil. Lagi sibuk cari nafkah dulu. Nanti kalau sudah longgar. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan kata nanti masih menjadi sahabat setianya. Sampai suatu malam, saat hujan turun begitu deras, Hasan terbangun dari tidurnya. Dadanya terasa sesak, napasnya menjadi berat. Ia mencoba bangun, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Di tengah malam yang sunyi itu, untuk pertama kalinya, Hasan merasa takut. Bukan takut kehilangan hartanya, bukan takut kehilangan pekerjaannya, tetapi takut jika hidupnya benar-benar akan berakhir. Ia memandang istrinya yang sedang tertidur, lalu melihat anak-anaknya. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, jangan sekarang. Aku belum siap." Malam itu berlalu, dan atas izin Allah, Hasan masih diberi kesempatan hidup. Dokter mengatakan kondisinya mulai membaik, namun sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Ia mulai sering terdiam. Ia mulai memikirkan hal-hal yang selama ini ia hindari. Tentang usia, tentang kematian, tentang amal. Suatu sore, saat sedang membereskan gudangnya, ia menemukan sebuah kotak tua. Kotak yang sudah lama tidak dibuka. Di dalamnya terdapat foto-foto lama. Foto ayahnya, foto ibunya, foto sahabat-sahabat masa kecilnya. Sebagian dari mereka sudah meninggal dunia. Hasan menatap foto-foto itu cukup lama. Lalu sebuah pikiran muncul. Dulu mereka juga sibuk seperti aku. Dulu mereka juga punya rencana. Dulu mereka juga berkata nanti. Tetapi sekarang, mereka sudah pergi. Air matanya perlahan jatuh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hasan menangis. Bukan karena kehilangan uang, bukan karena usahanya sepi, tetapi karena ia sadar. Selama ini ia hidup seakan-akan akan tinggal selamanya di dunia. Padahal setiap hari, ia sebenarnya sedang berjalan menuju akhir kehidupannya. Sejak saat itu, Hasan mulai mengubah kebiasaannya. Perlahan, sedikit demi sedikit, ketika azan berkumandang, ia menutup tokonya. Ketika anaknya mengajak mengaji, ia duduk di sampingnya. Ketika melihat orang yang membutuhkan bantuan, ia tidak lagi menunda. Ia sadar, kebaikan yang ditunda terlalu lama. Bisa jadi tidak pernah sempat dilakukan. Hari-hari berlalu. Dan Hasan merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Ketenangan. Bukan karena hartanya bertambah. Bukan karena usahanya semakin besar. Tetapi karena hatinya mulai dekat dengan Allah. Suatu malam, ia duduk di teras rumah. Langit tampak begitu indah. Angin berhembus lembut. Anak-anaknya sudah tertidur. Lalu Hasan tersenyum. Ia teringat dirinya beberapa tahun lalu. Dirinya yang selalu berkata nanti. Dirinya yang selalu merasa masih punya banyak waktu.
Padahal tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Saudaraku, bukankah kita sering seperti Hasan? Kita ingin menjadi lebih baik, tetapi menunggu nanti. Kita ingin memperbaiki salat, tetapi menunggu nanti. Kita ingin membaca Al-Quran lebih banyak, tetapi menunggu nanti. Kita ingin meminta maaf kepada seseorang, tetapi menunggu nanti. Padahal yang kita miliki hanyalah hari ini, karena besok adalah sesuatu yang belum tentu kita temui. Kematian tidak selalu datang kepada yang tua, tidak selalu datang kepada yang sakit, tidak selalu memberi tanda. Ia datang ketika Allah menghendakinya. Karena itu, jangan tunggu sempurna untuk mendekat kepada Allah. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Jangan tunggu tua untuk bertaubat. Jangan tunggu sakit untuk beribadah. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari langkah yang kecil. Karena mungkin langkah kecil itulah yang suatu hari akan menjadi penyelamat kita. Dan jika suatu saat nanti malaikat maut benar-benar datang menjemput, semoga kita tidak berkata, "Andai aku diberi waktu sedikit lagi." Tetapi kita bisa tersenyum, karena telah berusaha mempersiapkan bekal terbaik untuk pulang. Pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan akhir kehidupan kita sebagai akhir yang indah, akhir yang penuh iman, akhir yang penuh ampunan, dan akhir yang mengantarkan kita menuju surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kisah yang dapat kita renungkan bersama. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dan menjadi pengingat untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Jika ada kebaikan dalam kisah ini, maka semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekurangan, maka itu berasal dari kelemahan kami sebagai manusia. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita, melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, serta mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.